Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifamai Saputra dari Prodi Ilmu Politik kelas 1D. Saya akan membahas topik mengenai tipe-tipe plagiarisme dalam karya tulis ilmiah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Idris Toha MSI. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Idris Toha dan teman-teman saya sehingga tugas ini dapat dibuat dengan semestinya. Berikut ada nama saya dan nomor NIM saya 1241102105014. Di slide berikutnya ada tipe-tipe plagiarisme dalam karya tulis ilmiah. Di sini saya mengambil 4 tipe-tipe. Yang pertama ada plagiarisme verbatim, kedua plagiarisme kain pecah, ketiga ada self plagiarisme, dan keempat ada plagiarisme sumber. Berikutnya ada tujuan mengapa kita harus mempelajari tipe-tipe plagiarisme dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama, untuk mencegah pelanggaran etika. Yang kedua, menghargai karya ilmiah orang lain. Dan yang ketiga, menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan. Yang pertama, saya akan menjelaskan plagiarisme verbatim. Plagiarisme verbatim adalah menyalin karya orang lain secara sama persis tanpa mencantumkan sumbernya. Dengan kata lain, plagiarisme verbatim adalah tindakan menyalin karya orang lain tanpa melakukan perubahan sama sekali, seolah-olah karya tersebut adalah hasil pemikiran sendiri. Contoh plagiarisme verbatim adalah menyalin paragraf lengkap dari sebuah buku atau artikel tanpa menggunakan tanda kutip dan menyebutkan sumbernya, dan menyalin kalimat demi kalimat dari sebuah website tanpa memberikan kredit kepada penulisnya. Mengapa plagiarisme verbatim sangat serius? 1. Pelanggaran hak cipta. 2. Ketidakjujuran akademik. Dan yang ketiga, merugikan penulis aslinya. Berikutnya, ada plagiarisme kain pecah. Plagiarisme kain pecah adalah plagiarisme mengambil karya orang lain dari berbagai sumber tanpa menyebutkan rujukannya, lalu menyatukannya menjadi karya baru. Intinya, plagiarisme kain pecah adalah tindakan mencuri ide atau kata-kata dari berbagai sumber dan menyusunnya menjadi karya baru tanpa menyebutkan sumber aslinya. Dan mengapa disebut plagiarisme kain pecah? Karena dari potongan-potongan kecil lalu disusun ulang. Selanjutnya ada self-plagiarisme. Self-plagiarisme adalah mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu publikasi. Sederhananya, ini adalah tindakan menjiplak diri sendiri. Mengapa self-plagiarisme dianggap sebagai masalah? Yang pertama, menyesatkan pembacanya. Yang kedua, pelanggaran etika akademik. Dan yang ketiga, masalah dalam publikasi. Ada dua contoh self-plagiarisme, yaitu yang pertama, menggunakan kembali paragraf atau bagian dari tesis. Semisalnya seorang mahasiswa menggunakan kembali beberapa paragraf dari tesisnya yang telah selesai untuk tugas makalah mata kuliah lain, tanpa memberikan keterangan bahwa bagian tersebut telah pernah dipublikasikan. Dan contoh yang kedua, menerbitkan artikel yang sebagian besar isinya sama. Misalkan seorang peneliti menerbitkan artikel jurnal dengan topik yang sama dan sebagian besar isi yang sama dengan artikel sebelumnya yang telah dipublikasikan di jurnal lain. Yang terakhir ada plagiarisme sumber. Plagiarisme sumber adalah tidak menyebutkan secara lengkap referensi yang dirujuk dalam kutipannya. Secara detail, plagiarisme sumber adalah tindakan menggunakan ide, pendapat, atau informasi dari sumber lain seperti buku, artikel, website, atau karya orang lain tanpa memberikan pengakuan yang tepat kepada sumber aslinya. Ini berarti seperti mengambil karya orang lain dan mengklaimnya sebagai milik sendiri. Dan mengapa plagiarisme sumber dianggap serius? Yang pertama, pelanggaran hak cipta. Yang kedua, ketidakjujuran akademik. Dan yang ketiga, menyembunyikan sumber aslinya. Dan ada beberapa contoh plagiarisme sumber. Yang pertama, menggunakan ide tanpa menyebutkan sumbernya. Semisalkan Anda membaca sebuah artikel yang membahas tentang teori tertentu. Lalu, Anda menggunakan teori tersebut dalam makalah Anda tanpa menyebutkan nama penulis atau judul artikel aslinya. Kesimpulan dari materi tersebut, mempelajari berbagai tipe plagiarisme adalah langkah penting untuk menjaga integritas akademik dan menghasilkan karya tulis yang berkualitas. Dengan memahami bentuk plagiarisme,
kita dapat menghindari tindakan yang tidak etis dan membangun reputasi sebagai peneliti yang jujur dan bertanggung jawab. Sekian materi tipe-tipe plagiarisme dalam karya tulis ilmiah yang saya jelaskan barusan. Semoga dengan materi yang saya jelaskan tersebut, kita menjadi lebih hati-hati tentang plagiarisme dan tidak melakukan hal tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.